Halo, selamat pagi, Namo Buddhaya. Anak-anakku, pagi hari ini bagaimana kabarnya? Apa kalian sehat? Apakah kalian di rumah dalam keadaan sehat walafiat? Pagi hari ini, Ibu akan melanjutkan bab 5 tentang sarana puja bakti zaman sekarang. Sarana puja bakti secara fisik diperlukan dalam pelaksanaan puja meliputi parita. Kemudian parita itu berarti perlindungan dipandang secara membaca atau mendengarkan khotbah-khotbah Sang Buddha atau suta-suta Sang Buddha. Parita itu menimbulkan ketenangan batin bagi mereka yang mendengar atau kepada mereka yang mengerti dengan kata-kata Sang Buddha. Kemudian, umat Buddha meyakini bahwa parita itu merupakan kekuatan yang dahsyat yang selalu dimanfaatkan. Meskipun demikian, parita tidak selalu mampu menghasilkan perlindungan serta-merta sesuai dengan yang dikehendaki. Pembacaan parita tidak berhasil karena ada sebab, yaitu satu, halangan karma, yaitu adanya karma tertentu yang dapat dihalangi dengan kekuatan apapun. Yang kedua, halangan kekotoran batin, yaitu batin orang yang dibacakan parita atau parita orang yang membaca parita diliputi oleh keraguan. Dan yang ketiga, yakin terhadap kemajuan parita itu. Kemudian, wihara. Wihara merupakan tempat untuk melaksanakan puja. Komplek bangunan yang lengkap mempunyai fungsi tersendiri. Bangunan-bangunan itu antara lain Uposatagara, yaitu suatu tempat induk untuk pembacaan Patimokkasila setelah digunakan untuk kegiatan yang berhubungan dengan penerapan winaya, misalnya upacara penabisan seorang biku, pembacaan aturan kebikuan, dan kesalahan serta dari para biku. Kemudian yang kedua adalah Dhammasala. Dhammasala adalah tempat untuk pembacaan parita, diskusi dan pembabaran dhamma, meditasi dan upacara-upacara lainnya. Jika tidak memungkinkan membangun dua gedung, maka Uposatha dapat digunakan sebagai Dhammasala. Selain itu, dalam komplek wihara biasanya juga terdapat pohon bodhi yang menggantikan pencapaian penerangan sempurna oleh Pangeran Siddhartha. Kemudian yang C adalah altar. Altar adalah tempat mempersembahkan simbol-simbol kesucian dan kebijaksanaan Sang Buddha. Misalnya ada dupa, lilin, bunga, patung Buddha. Nah, itulah yang kita sebut altar. Kemudian, altar itu merupakan sarana fisik untuk melakukan puja. Umat Buddha melakukan puja dengan membaca parita dan mengulang khotbah Sang Buddha. Kemudian stupa. Stupa adalah tempat untuk menyimpan relik Sang Buddha. Para arahat siswa Buddha, sikap fisik melaksanakan puja biasanya adalah anjali, namaskara, dan pradaksina. Setelah Buddha parinibbana, umat tetap berkumpul lalu mengenang jasa dengan merangkapkan kedua tangan di depan dada atau anjali, bersujud 3 kali dengan 5 titik menyentuh lantai atau nama karagata, ataupun beranjali dengan melilingi objek penghormatan dari kiri ke kanan. Dilakukan 3 kali dengan pikiran bertuju pada tiratana atau padakina. Tahukah kamu bahwa terdapat banyak model stupa? Model stupa itu biasanya sesuai dengan fungsinya atau pada kehidupan Sang Buddha. Kemudian, 2. Persiapan batin. Baik individu atau kelompok merupakan yang melaksanakan puja. Mempersiapkan batinnya dipusatkan kepada objek tertinggi yaitu tiratana. Tiratana itu adalah Buddha. Buddha dihormati sebagai objek tertinggi, yang dimaksud adalah pencapaian penangan sempurna Buddha. Dalam hal ini bukanlah berbagi pribadi orang, tetapi kesucian itu sendiri. Namun demikian, Buddha selalu sebagai pribadi. Buddha Gautama juga menghormati kepada beliau adalah guru. Beliau adalah menunjukkan jalan untuk pembebasan, bimbingan manusia hingga tiada taranya.
Kemudian B, dharma, dihormati sebagai objek tertinggi, yaitu kebenaran mutlak. Dharma akan menuntun orang untuk melaksanakan menuju pada pembebasan. C. Sangga. Sangga sebagai objek tertinggi merupakan persamuan para biku suci atau Arya Pugala. Mereka telah mencapai tujuan, telah memasuki jalan mencapai tujuan atau nibbana. Mereka menjadi teladan dalam perjuangan suci. Dengan pemusatan pikiran kepada Tritarana, kita memusatkan pikiran kepada yang mutlak. Kemudian yang ketiga, macam-macam penghormatan. Penghormatan itu biasanya Amisa puja itu menghormat dengan materi atau benda, bunga. Kemudian lilin itu adalah amisa puja. Kemudian pati puja yaitu menghormat dengan melaksanakan dhamma, praktek sila, samadhi, dan panya. Kemudian 4, macam-macam cetia. Cetia itu terdapat 4 macam, masing-masing mempunyai ciri khas yaitu Datu cetia adalah bila altar terdapat dalam diri Sang Buddha. B. Pariboga cetia, bila altar memiliki barang-barang peninggalan Buddha yang pernah digunakan oleh beliau seperti jubah dan mangkok. Dhamma cetia, bila altar memiliki satu set lengkap kitab suci Tipitaka. Yang D. Udesika cetia, bila altar hanya memiliki Buddha rupang ataupun gambar Buddha. F. Tempat suci agama Buddha. Tempat suci agama Buddha yaitu tempat-tempat yang dihormati karena mengandung nilai religius dan sakral. Tempat itu diantaranya berhubungan dengan kehidupan, yaitu tempat-tempat Dhamma Yatra yang ada di India. Selain itu juga ada candi-candi agama Buddha yang menyebar di Indonesia termasuk dunia. Tempat-tempat suci semacam itu harus dilindungi dan dilestarikan karena mengandung nilai luhur sebagai warisan segala nenek moyang. Anak-anakku yang berbahagia, demikianlah pokok bahasan kita pada bab 5. Semoga apa yang ada di buku, apa yang Ibu sampaikan, apa yang kalian lihat di buku semoga bermanfaat, dan apapun bentuknya itu tolong dibaca bukunya dengan baik, tolong belajar dengan baik. Semoga apa yang kalian cita-cita tercapai. Akhir kata, selamat siang, Namo Buddhaya. Ini stopnya kemana? Ini kan sini.